Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Kalau di di pesawat itu kan ada kotak black box ya. Nah itu kalau di dalam diri manusia mas, rekaman-rekaman kebaikan gitu ya, itu apakah kemudian itu tersimpan di tulang ekor atau bagaimana? Menurut Mas Unjung gimana? Tulang ekor itu kan hanya bentuk secara fisik ya, tapi sebenarnya data ini terbentuk secara energetik. Kita sebut akashic record. Ya memang akashic record itu ada di tulang belakang itu, titik tumpunya, dan dililit oleh ular namanya kundalini itu semacam energi saja sebenarnya mas. Dan itu berbentuk spiral yang melingkar ke atas. Nah jagat raya itu isinya spiral, keong gitu ya. Anda tahu kerang itu spiral, Anda amati semua itu pasti ada spiralnya. Nah spiral itu sebenarnya adalah bentuk energi yang masih berputar atau melingkar. Tapi melingkarnya ini harus naik lingkarannya ini. Dan ini sebenarnya di Kundalini Sakti itu tekniknya begitu. Dan ketika itu sudah ngejawantah atau meledak di dalam diri kita, memasuki seluruh nadi-nadi halus kita, itu akan membuka sub-sub energi tertentu yang ada di dalam diri kita, disebut sub-cakra. Nah ini akan membuat kita mengalami pengalaman energetik. Nah maka spiritual ini mengajak kita untuk mengolah ya. Bagi saya mengolah, maka laku spiritual terlepas apapun itu proses untuk mengalami hidup itu sendiri. Karena ketika Anda bilang hidup itu tujuannya apa, itu hanyalah gagasan konyol Anda atau kepicikan Anda, karena Anda memaksa Tuhan itu harus ada dan dia merencanakan hidup kita. Bukan, rencananya ada di tangan kita. Cuma kita butuh makna bahwa kita memaksa Tuhan yang sudah menakdirkan atau merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Ini menjadi masalah. Tuhan merencanakan sesuatu pada satu orang yang berbeda bisa menciptakan peperangan, itu sangat berbahaya. Tapi bagi saya, hidup itu bagaimana Anda memahami prosesnya secara mutlak di dalam diri Anda sendiri. Anda harus mengamati secara jeli, Anda harus mengolah, Anda harus memberdayakan. Karena sesuatu yang hidup itu berada di dalam, bukan di luar diri Anda. Semua pastinya dialami di dalam. Balik nih jeru gitu loh. Jawa itu jeru kalau orang kita bilang begitu. Nah itu ketika masuk ke dalam, energi ini disebut asketisme, asketik. Jadi kita tuh melatih tubuh, melatih semuanya ya. Itu namanya asketik. Untuk mengalami estatik. Jadi ekstase, ledakan-ledakan hormonal ya, pada tingkat tertingginya, pengalaman-pengalaman rilisnya hormon tertentu, maka mempengaruhi struktur psikologis kita untuk semakin menjadi bergairah, segar, bergembira. Baru Anda naik namanya orgasme. Jadi asketik, estatik, orgasme itu adalah pengalaman spiritual secara energetik. Baru Anda bilang dengan konsep namanya pencerahan, keluhuran, makrifat, atau apapun, itu hanya konsep secara bahasa rasional atau bahasa filosofis. Tapi sebenarnya Anda mengalami 3 fase itu saat Anda mau asketik. Nah spiritual sendiri adalah proses. Dan berarti holistik, integral, komprehensif, tidak terpotong-potong atau tidak terpisah-pisah. Nah kebetulan ketika ada teknik A, B, C, D begitu, bebas, itu sesuai gagasan penemuan dari setiap manusia itu aja. Nah mas, saya teringat ya tentang apa? Mungkin nggak sih mas, Tuhan atau mungkin sholat itu menjadi placebo effect? Mungkin nggak, itu kadang saya angen-angen dong. Kok ada benernya juga ya, relevan juga ya. Ya, jenengan itu bisa memungkinkan nggak bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak merencanakan apapun terhadap kita? Memungkinkan nggak itu? Iya. Hanya kebetulan kita menggunakan kata Tuhan yang kita blow up turun-temurun, ya, namanya adalah belief system. Dan kita menggunakan itu karena kebanyakan manusia itu tidak mau menengok ke dalam dirinya sendiri, dan dia memilih mengikuti gagasan realitas fisik di luar dirinya. Dan itu membuat dia tergoncang. Karena apa yang dia lihat itu keluar, bukan ke dalam. Saya bilang bahwa yang hidup itu berdenyut di dalam, bukan di luar. Maka ada teknik meditasi, ada teknik laku, itu pemberdayaan ke dalam. Itu agar Anda itu tergeret untuk merasakan pengalaman yang di dalam, bukan yang di luar. Tapi hari ini kita terpecah oleh fragmen ilusi kita. Ya pekerjaan, anak, situasi sosial, macam-macam. Dan itu bukan kita. Akhirnya kita bicara soal mekanisme bisnis konyol kita, yaitu yang mempengaruhi struktur psikologis kita. Jadi anak, pekerjaan, ini Anda menciptakan itu dan Anda menjadi menderita. Dan Anda mencari solusinya keluar juga. Nggak ada solusinya di luar, solusinya di dalam.
Karena yang hidup berdenyut di dalam. Ketika Anda meledakkan proses kehidupan di dalam dan Anda teliti apa yang ada di dalam dan apa yang berdenyut di dalam itu kepada taraf maksimal, ya Anda tidak akan reaktif dan terlalu impulsif dengan situasi di sekeliling Anda. Dan itu membuat Anda menderita karena menciptakan perubahan chemistry tertentu yang mempengaruhi struktur kimia yang akhirnya berubah kepada pikiran kita yang terlalu kisruh, perasaan batin kita yang kisruh. Jadi punya, tidak punya, secara materi tetap kisruh. Karena Anda tidak tahu mana yang hidup, mana yang berdenyut. Makanya urip itu urup. Hari ini kita urip, tapi kita terlalu memaknai urip. Urip itu jangan dimaknai hidup itu. Dihayati. Anda akan tahu prosesnya bagaimana. Dan Anda akan tahu mengolahnya bagaimana. Dan Anda akan tahu bagaimana mengolah pirantinya untuk melebur setotal-totalnya. Dalam arti mengalami sepenuhnya kehidupan kita. Hari ini setengah-setengah kita mengalaminya. Karena fragmen belief system. Kembali kepada Tuhan dan sholat. Sholat itu bagi saya recharge energi, Mas. Cuma kemungkinan turun-temurun hanya menjadi belief system untuk mengkompensasi atau menjadi pelipur lara bagi orang-orang. Makanya dari sebuah laku asketis menjadi formalitas dan ritualis, hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Jadi ya sudahlah pokoknya sholat, setelah itu selesai. Tapi apakah Anda mendapatkan khusyuk? Tidak, karena orientasi Anda sholat itu minta diupai pahala. Dan itu pelipur lara. Tapi kalau Anda merasakan sholat dengan menghayati sholat itu recharge energi, itu pemberdayaan, itu pengelolaan dan pengolahan. Tapi kalau Anda sholat itu keburu-buru, pokoknya formalitas saja, kita mengerjakan sholat dalam tradisi agama apapun, pokoknya hanya formalitas. Yang penting sudah sholat. Entah nggak tahu Tuhan nanti yang mencatat, itu asumsi kita. Untuk melibur bahwa banyak orang bisa mati itu hanya gara-gara dia tidak mengatasi masalah di dalam dirinya sendiri. Dia menggunakan Tuhan sebagai harapan, tapi dia juga mentransformasi. Pada saat tertentu placebo effect ini berkaitan dengan belief system. Itu dibutuhkan, Mas, pada zaman-zamannya. Karena kalau tidak, banyak orang yang tertindas, banyak orang yang bunuh diri hanya gara-gara dia kehilangan harapan. Tapi kita tidak transformasi, kita tidak akan berevolusi. Karena kita hanya menggunakan itu untuk pelipur lara. Jadi gue nenangke uang, hanya menenangkan sesaat. Padahal ketenangan itu real dari produksi mendalam dari diri kita. Gak pernah kita mengeksplor atau menjelajah lebih dalam bahwa tubuh kita itu bisa memproses segala pirantinya, yang bisa mengubah segala piranti, dan status pengalaman kita bisa berubah lebih naik, lebih naik, lebih naik. Dan ini proses spiritual. Maka disebut makrifat. Jangkauan pandangan kita akan lebih luas seiring pengalaman kita terluas. Di dalam kebahagiaan dan ketentraman, Anda menyebut entah itu pengalaman suwung, ikhlas, gembira atau apa, di situ ada medan energi yang benar-benar mengikis intensitas waktu dan ruang. Ketika intensitas waktu dan ruang tidak banyak bekerja di dalam diri Anda, ya Anda bahagia. Wong ini bahagia, wong senengi waktu gak kroso, Mas, itu. Nah, hari ini kita merasakan pelik itu karena kita mengalami intensitas waktu dimulai karena kekisruhan di dalam diri kita sendiri. Semakin obah dan kisruh waktu, semakin teralami dan menusuk kita. Penderitaan yang kita punya. Ini disebut samsara. Samsara ketika pelik putarannya menjadi sengsara. Ya gak apa-apa, butuh sholat. Tapi sholat itu harus dikembalikan kepada hakikatnya, yaitu pemberdayaan atau pentransformasi. Karena kalau hanya untuk pelipur lara dan formalitas ritual, selamanya kemanusiaan kita itu tidak akan pernah naik, tidak pernah meledak, tidak pernah. Yang ada adalah sekte-sekte, kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan, entah berlindung atas nama nasionalisme dan kebangsaan, tapi kita mengunggulkan apa yang ada di sana, peperangan yang akan terjadi, ego yang akan terjadi. Mas, tentu dalam perspektif Jawa, orang yang hamil di luar nikah itu dibilang anak haram. Nah, bagaimana kalau dalam perspektif kalau di luar ajaran Jawa kan ada yang bilang itu sebagai anak haram. Nah, kalau menurut pandangan orang Jawa, anak haram itu adalah apa? Ya, haram itu bahasa yang baru juga. Bahasa yang baru kan, yang baru diikut sertakan di era Jawa-Jawa akhir. Karena ada ajaran transnasional yang memang datang untuk memberi pengaruh kepada kita gitu. Jadi misal dari semacam energi
ya tertentu yang berkarakter tertentu terakumulasi membentuk kumparan tertentu, itu disebut dulunya adalah dewa, sekarang disebut sebagai kodam, misal begitu. Itu juga hasil dari keikutsertaan bahasa baru saja. Nah, terlepas dari perspektif haram dan tidak, sebenarnya yang kita lihat itu adalah mewanti-wanti. Jadi ketika menjalani kehidupan yang berkaitan dengan objek eksternal, itu biar kita tidak sembrono, karena itu mesti nyerimpeti atau ngeribeti kalau kita tidak benar-benar paham cara ngerumat atau mengelola itu. Hanya sekedar kita mengalami kenikmatan sesaat, tapi jatuhnya kita akan terpaksa mengikat secara budaya, secara adat, secara moral, karena kita hidup di dalam ranah masyarakat. Ya makanya kita menderita. Karena apa ya, kita akan tertuntut oleh tuntutan masyarakat itu, karena kita masih hidup di dalam situasi masyarakat tertentu. Nah makanya baru ditekankan bahwa itu haram. Lah kata dibalik haram itu mewanti-wanti agar kita tidak sembrono, karena ujungnya nanti yang ribet diri kita sendiri, gitu aja sebenarnya. Tapi bagaimana substansinya? Substansinya kembali kepada tanggung jawab kita. Anda itu tanggung jawab, semua sistem siklus Anda itu tanggung jawab Anda. Terlepas itu menyiksa Anda, membuat Anda bahagia, mengkecoh Anda, semua akan di tangan Anda. Nah ini yang jadi PR untuk kita bersama, bahwa kehidupan dijalani dengan tanggung jawab sadar dan sense. Kemampuan meningkatkan sense atau respon itu berkaitan dengan tanggung jawab. Berarti di Jawa tidak ada konsep pernah haram? Ya konsep itu tidak ada, itu cuma penekanan saja di era bahasa baru. Cuma itu dipamalikan karena apa? Ya bagi orang yang tidak siap tanggung jawab atau kesadarannya masih rendah, itu dipamalikan. Bagi orang yang sudah levelnya sudah tidak terikat oleh kooptasi mental tertentu, doktrin tertentu, dogma tertentu, kesadaran sudah oke, dia mampu memanajemen seluruh situasi eksternal dan internal, fine. Merdiko. Jadi manusia itu butuh kestabilan, keseimbangan. Untuk ngatur manusia mas ya, kalau nggak gitu kan nggak jelas ini. Nah isopoi bapak sing di repot ya. Ya karena adanya imajinasi tentang moral, kultural, society. Jadi itu bisnis masyarakat kita saja sebenarnya. Oke, mas, kan ini mas apa tuh namanya? Ada yang bilang gitu ya, kalau orang ini lagi-lagi jawabannya nanti dalam perspektif Jawa ya. Saya kan konfirmasi aja karena dulu tuh sering dikasih cerita sama guru-guru gitu kan. Kalau orang nanti setelah mati itu dibersihkan dulu di dalam neraka. Setelah bersih baru dimasukkan surga gitu. Nah ini masih menjadi kepercayaan kolektif. Nah kalau dalam perspektif Jawa seperti apa mas setuju? Jadi dilebokno terus dalam rangka untuk mencuci sampai bersih baru dimasukkan surga gitu mas. Sebenarnya perspektif itu di Jawa disebut ruwat gitu ya. Bahkan hidup kita sekarang ini adalah ruwat. Ketika Anda terlahir kembali dengan situasi tubuh yang masih merekam trauma tertentu, merekam tentang keterbatasan tertentu, merekam tentang ketidaksadaran tertentu, itu neraka. Nah hari ini pilihan Anda untuk bergerak mentransformasi kesadaran Anda itu adalah meruat. Anda kecebur juga ke neraka kalau hari ini masih menderita. Baru Anda nanti terangkat lagi, di kelahiran kembali untuk mengalami pengalaman yang lebih bahagia, yang mungkin pengalaman itu kita sebut sebagai surga. 10 juta tahun yang lalu kita sudah hidup dan terlibat, cuma kita tidak sadar. Nah ketidaksadaran ini adalah PR kita. Nah semenjak kita hidup minimal, berlatihlah untuk sadar sebelum kita mati. Itu tadi masalahnya, karena Anda ingin terus mengembangkan potensi kepada titik puncak. Surga neraka itu bagi saya adalah tujuan sesaat. Tujuan saya adalah kemanunggalan. Tujuan saya adalah keutuhan, kepada puncak kecerdasan yang ada di dalam diri saya, kepada puncak kesadaran dalam diri saya. Karena ketika itu sudah teralami, saya tidak perlu surga dan neraka. Karena tujuan saya tidak itu. Tujuan saya adalah kreator dan creation itu menjadi satu. Penciptaan dan pencipta itu menjadi satu. Hari ini kita merasa kita adalah penciptaan. Anda hanya berdiri di satu sisi mata koin. Seakan-akan penciptaannya ini kita, tubuh semua ini adalah ciptaan. Tapi lihat apa yang sudah saya katakan, di Jawa mengenal sing dicipto dan yang nyipto itu jadi satu. Tapi gagasan eksternal kita memahami kita adalah ciptaan, bukan.
siklus penciptaan ya dan yang dicipta itu sudah ada di dalam diri kita. 24 jam saat Anda meneliti itu terjadi. Itu mati saat jroning urip. Itu mungkin. Jalan hidup untuk menempuh kemanunggalan bagaimana? Ya kan sudah ditawarkan banyak itu yang diwawancara itu. Selama membuat kita transformasi, selama membuat kita melakoni artinya mengolah, tenggelam sibuk untuk mulai memproses dan mengamati apa yang ada di dalam diri kita, itu laku. Tidak sekedar berdasarkan keyakinan gugon Tuhan atau belief system. Belief system, keyakinan dan gugon Tuhan itu adalah kebutuhan sesaat saja. Jadi manusia itu butuh kestabilan. Nah, kestabilan ini secara energetik, secara energi. Kita harus tahu itu. Baru ketika energi kita stabil, dia akan menstabilkan seluruh unsur yang lain ya. Saya sebut badan sariro, sulo sariro, sukmo sariro. Ketika semua ini stabil, Anda bertransformasi. Disebut kemerdekaan. Ketika Anda bertransformasi, Anda mengalami pembebasan atau kemerdekaan. Maka kestabilan itu penting. Laku spiritual itu laku ekestik untuk mengolah kestabilan atau mencapai status kestabilan secara piranti. Karena Anda tidak akan pernah mengalami evolusi dengan tepat saat Anda tidak stabil. Maka kebebasan atau kemerdekaan tanpa kestabilan itu berbahaya. Itu destruksi dan aurisasi. Sangat berbahaya. Orang bilang bahwa aku tuh merdeka sekarang, tidak terkecoh oleh omongan orang. Masalahnya kamu tuh sudah stabil apa belum? Secara energi, secara emosi, secara pikiran, secara fisik. Kalau Anda belum stabil, Anda ngomong kebebasan itu pelarian juga ujungnya. Akhirnya sak geleme dewi itu, semaunya sendiri. Merdekaan hanya dialami di dalam. Bukan Anda tunjukkan keluar bahwa aku sudah bebas loh, pakaianku loh, sayakku sak gini gitu. Itu pelarian. Karena Anda muak. Karena Anda muak dijudge bahwa pakaian Anda harus tertutup dan lain sebagainya, Anda muak. Anda akhirnya mengekspos tubuh Anda begitu saja. Bukan itu kebebasan. Kebebasan ada di dalam saat Anda stabil. Muak. Agar muak sekarang tinggal di mana? Muak. Okay. Tadi tempat Mas Ujung bicara soal kehidupan setelah mati itu. Ada pertanyaan yang mengganjal dalam benak saya. Kira-kira arwah orang yang sudah mati bisa melihat yang masih hidup apa enggak sih, Mas? Atau memang arwah itu nggak ada, roh itu nggak ada? Konteks melihat itu kan kita asumsikan saat kita berada di dalam kesan indrawi. Itu imaji kita, imajinasi kita. Iya. Itu adalah konteks melihat. Tapi ketika sudah dia lepas kepada substansi hakikat, penglihatan itu sudah melebur, karena itu sudah menjadi energi. Nah, kita menamai kalau sukma itu sudah keluar, dia berada di sisi kita, itu karena kita masih terkena lingkup kesan indrawi kita. Itu sudah menjadi energi. Saya sudah bilang itu hanya menjadi energi sebagaimana energi di jagat raya itu Anda tangkap dengan frekuensi tertentu, Anda aktualisasikan melalui HP, melalui itu sudah menjadi data memori. Nah, Anda pengen mengalami itu bahwa dia itu melihat Anda, siapa yang sudah mati itu, ya itu hanya tersetel di dalam diri Anda. Ketika Anda masih melihat dalam mimpi, dihadiri, kelihatan menangis, ya Anda menangkap tentang data kesedihan, tapi bukan berarti itu bentuknya sosok. Nah, sosok itu ketika sudah menyosok, diterjemahkan kepada tubuh yang masih komplit ini. Kalau di luar ya sudah rampung. Yang belum rampung yang masih hidup nih. Masih merasa terganggu, masih merasa diajak bicara. Belum rampung. Yang belum rampung yang hidup. Iya. Nah, kalau ini Mas Tunjuk kan sering cerita soal apa itu namanya tubuh manusia gitu, tubuh kasar maupun tubuh halus gitu. Nah, sampai sekarang teman-teman masih susah membedakan mana yang roh, mana yang sukma, mana yang nyawa, mana yang jiwa. Itu gimana, Mas? Pemisahan yang terjadi juga adalah ide gagasan dan asumsi. Makanya kok di Jawa itu mengenalkan namanya ngalami atau ngelakoni. Ya, ngalami atau ngelakoni. Ketika Anda mulai tenggelam untuk mengalami dan ngelakoni, Anda akan meneliti di mana siklus itu berada di dalam diri Anda sendiri. Anda tidak terkecoh oleh pemahaman-pemahaman yang berdasarkan tentang asumsi dan keyakinan, termasuk kata jiwa, kata roh. Itu hanya kode nama untuk menjelaskan situasi pengalaman tertentu di dalam diri Anda sendiri. Maka ketika Anda mengalami beberapa titik pengalaman pada puncak tertingginya, ya mungkin Anda bisa meniti bahwa ini adalah roh gitu. Ini adalah pengalaman sukma,
Ini adalah pengalaman jiwa, ini adalah pengalaman emosional, ini adalah pengalaman pikiran. Ini hanyalah kode-kode nama yang kita gunakan untuk mengasumsikan pengalaman kita. Makanya di Jawa itu ada namanya ngelakoni atau ngalami. Hidup manusia ini, Mas, secara tidak langsung adalah proses spiritual. Terlepas sadar tidak sadar. Jenengan pernah mengalami kejatuhan atau apa disebut apa itu? Dark night of soul gitu. Anda bisa memungkinkan balik ke atas atau Anda tetap memilih untuk terjatuh lebih lanjut gitu ya. Itu adalah mekanisme alam untuk membuat Anda kepada siklus tertentu, mengembalikan kepada real Anda yang disebut kesadaran gitu. Hari ini manusia tidak berada di jalurnya, terlalu berlebihan, yaitu ketidaksadaran gitu. Nah, ketika Anda berada di sana itu seperti Anda naik Pajero tapi Anda menutup mata Anda. Fasilitasnya mewah, apa-apa komplit, bakat sudah dipunyai, tapi Anda nyetir dengan mata tertutup. Atau ketidaksadaran. Nah, proses yang dilakoni ini disebut evolusi. Evolusi ya, Anda itu berevolusi. Entah keseok-seok dulu, terlambat dulu, benturan sana-sini dulu, Anda berevolusi. Ini disebut alami, siklus natural. Tapi ketika Anda menggunakan free will dan Anda mulai terlibat memilih untuk tenggelam kepada segala pengalaman dalam diri Anda, itu namanya mengalami. Alami dan mengalami itu berbeda. Inilah yang dimiliki manusia daripada ciptaan yang lain. Maka manusia itu yang mencipta ya dicipta, tidak seperti makhluk lain. Karena dia bisa memilih untuk mengalami daripada hanya sekedar alami. Nah, ini alami proses kita seperti ini. Maka saya bilang bahwa seluruh piranti di jagat raya ini sedang berada di dalam siklusnya, sedang berada di dalam jalurnya. Manusia yang sedang tidak berada di dalam jalurnya. Manusia sedang tidak berada di dalam siklus kesemestiannya. Ini yang membuat hancur. Terus kita hari ini bilang bahwa, sekali lagi, bagaimana mengatasi masalah di lingkungan dan bumi kita? Bukan. Masalahnya adalah manusia. Bumi tidak pernah bermasalah. Dari awal penciptaan, manusialah menjadi masalah. Planet kecil yang kita sebut jagat alit menjadi masalah untuk sampai hari ini. Nah, ini soal peradaban di bumi sendiri ya. Peradaban manusia gitu. Kalau Mas Tejo secara pribadi itu sebenarnya percaya nggak sih sama sambil minum? Boleh? Berrokok ya nggak apa-apa. Iya serius Mas. Ojo. Ini saya ini. Oke. Lanjut. Rokok aja. Lanjut. Biar enak. Baik dan mudun. Baik dan mudun. Kan Mas Tejo percaya sama alien? Bahwa alien itu ada dan suatu ketika akan ada sebuah momentum di mana manusia bisa berkolaborasi dengan alien untuk membangun sebuah peradaban itu. Mungkin nggak Bu? Jadi kita ini terkecoh status ada dan tiada itu. Dan itu hanya kita kompensasi dengan namanya kepercayaan. Ya percaya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Terlepas nanti percaya tidak percaya silahkan ya, karena kita juga belum mengeksplorasi dan belum membuktikan lebih dalam, terutama saya sendiri gitu. Tapi kan kita bisa berbeda untuk memiliki gagasan atas penemuan yang kita temukan ya di dalam pengalaman kita. Jadi saya tidak akan pernah berbicara berlebihan tentang sesuatu yang belum melintasi pengalaman saya. Selama sesuatu itu belum terlintas dan menggenangi pengalaman saya, ya saya tetap menghormati kepercayaan orang. Tapi saya memilih cara untuk bagaimana menjelaskan soal alien. Ya kata alien itu digambarkan adalah sesuatu yang ada di langit dan itu turun, atau yang menceritakan tentang kehidupan di planet lain di luar bumi atau di galaksi lain yang berkaitan dengan antariksa. Oke, bisa saja karena mungkin kita terkontaminasi dengan pemahaman New Age, pemahaman tentang film-film Marvel dan lain sebagainya. Silahkan Anda menggunakan itu. Itu sebagaimana seperti kisah Mahabharata di India yang menceritakan tentang pemahaman kehidupan sebelumnya. Untuk men-tracking situasi kehidupan sebelumnya itu kita butuh namanya cerita. Bhagavad Gita menceritakan tentang ini. Kita ingin mendeteksi apakah ada kehidupan yang jauh di sana, bahkan 50 juta tahun yang lalu, di mana sebenarnya kita terlibat secara atom, tapi kita tidak bisa membuat konsepnya. Maka kita bikinkan cerita Mahabharata, memungkinkan. Karena itu cara-cara para pitara untuk mengkodifikasi atau mendeteksi cerita di mana di dalam rentan waktu ini ada kehidupan sebelum kita gitu, yang jauh gitu. Dan ini sama seperti mekanisme alien, Anunnaki, apapun ya Anda menyebutnya itu hanya semacam jenis cerita baru saja yang kemudian dikreasi oleh manusia yang sangat luar biasa imajinasi manusia. Tapi hari ini daripada saya itu bicara tentang malaikat, dewa, dewi, alien dan Mahabharata, human being, menjadi manusia adalah kesempurnaan.
Semua hasil karya di jagat raya ini adalah manusia. Karena manusia adalah pencipta. Tapi hari ini semenjak kita tidak diajak untuk benar-benar menjadi manusia, kita terlalu memuja dewa-dewi, dan itu sistem keyakinan. Seakan-akan malaikat lebih baik, dewa lebih baik, dan mohon maaf, alien lebih baik. Karena Adam dan Hawa konon diturunkan dari sana. Itu juga alien. Nah, ini adalah sebuah ritus-ritus kesucian gitu. Ritus-ritus yang didasarkan kepada orientasi kekudusan yang digunakan untuk mengunci bahwa seakan-akan menjadi manusia itu tidak berdaya dan lemah di dalam kehidupan ini. Tapi daripada dewa-dewi yang terlihat, kita harus melihat apa yang diciptakan manusia hari ini itu sungguh melampaui semuanya. Bahkan dewa-dewi berada di dalam lintasan imajinasi manusia, termasuk alien. Bisa jadi itu ciptaan manusia semua, karena manusia memiliki imajinasi. Imajinasi adalah salah satu bentuk lain dari kreasi atau cipta di dalam diri manusia. Hari ini saya bisa menjadi penulis handal karena saya bisa memberikan imajinasi saya. Nah, itu para yogin, pitara, atau para penulis agung pada masanya berusaha untuk menjelaskan tentang siklus alam, sistem alam dengan cerita-cerita seperti itu. Seperti Thanos, tidak masalah. Selama itu membuat manusia itu sadar dia harus bangkit dan berevolusi dan tanggung jawab secara kemanusiaan untuk memayu hayuning bawono atau menjaga diri dan planet yang hari ini kita uni dan memfasilitasi kita. Kita perlu eksplorasi, jangan berlebihan untuk eksploitasi. Nah, orang dulu tuh eksplorasi, menjelajahi, bukan eksploitasi. Eksploitasi itu terlalu menggunakan sesuatu secara berlebihan. Nah, kita tanya, untuk apa Anda mengumpulkan sesuatu berlebihan itu? Ketika Anda tidak tenggelam untuk mengalami apa yang Anda kumpulkan secara penuh, itu malah petaka bagi kita. Dan bagi saya, kembali ke alien, contoh misalkan kayak di Jawa, di Gunung Padang itu, jadi saya, ini pemikiran saya, karena saya melintasi pengalaman saya sendiri. Saya tidak menyalahkan ada orang yang mau bercerita soal alien atau apa. Oh, itu sangat bagus sekali. Mungkin pemuda lebih senang itu daripada Mahabharata. Dan kita harus tahu ini adalah evolusi. Yang konvensional itu harus menyatu. Jadi yang kuno harus menyatu dengan yang kini. Itu bagi saya oke, gitu. Dan nggak masalah ya. Asalkan kesadarannya itu tertunjang untuk naik gara-gara itu ke-trigger gitu ya. Misal di Gunung Padang itu ada satu tempat di atas itu untuk melihat siklus perbintangan. Nah, ketika itu kita bisa meneliti ya siklus perbintangan dengan namanya kujang, dengan namanya apa, dan kita tenggelam dengan proses kebatinan di dalam diri kita, ya kita kan melebur. Karena kita ini juga langit dan bumi pada masanya. Kita bumi sebagai fisik, langit sebagai non fisik, Bapak Akasa Ibu Pertiwi itu. Nah, ketika kita melebur di situ, pengalaman subtil terkecil dalam diri kita itu bisa menembus ke antariksa. Maka leluhur kita disebut bangsa keturunan matahari atau cahaya. Bahkan melampaui dari itu, karena dia bisa menembus seluruh galaksi. Bahkan hari ini ketika Anda konsen terlatih, Anda bisa merasakan Mars itu benar-benar ada apa tidak, bagaimana siklusnya di sana. Karena sebagian kecil siklusnya sudah ada di dalam diri kita. Maka ada namanya ilmu weton, primbon, feng shui, baca, macam-macam. Karena kita melihat siklus planet di dalam diri kita sendiri. Dan itu terkoneksi di dalam jagat raya ini. Peradaban Gunung Padang itu duluan mana sih sama Adam, Mas? Kira-kira Adam yang dipersepsikan banyak orang, atau kalau memang itu persepsi yang kurang tepat, barangkali bisa diluruskan. Oke, jadi jika pun saya akan menjelaskan, ini hanya perbandingan atau komparasi, bukan berarti kita lebih baik dan lebih unggul gitu ya. Tapi saya mengkomparasi bahwa Gunung Padang itu memang sangat tua berdasarkan penelitian karbon. Itu juga diungkapkan oleh peneliti. Tapi lintasan pengalaman saya mendeteksi itu adalah punden berunda yang hari ini tertua. Dulu statusnya se-Asia Tenggara, sekarang menjadi hampir sedunia untuk saat ini. Bukan berarti saya membanggakan itu ada di situ, tapi itu mengkompensasi adanya bangsa Atlantis, bahkan Lemuria. Mungkin dicemahkan sebagai Homo erectus, Homo sebelum sapien ya, oleh sains itu. Tapi kita melihat bahwa kalau Anda nanti berada di Ranoraraku yang ada di Pulau Paskah, Ascension Island itu, Anda melihat ada beberapa bentuk-bentuk corak patung dan batu yang mirip yang ditemukan oleh ya yang menamai pulau itu Paskah ya. Karena itu ditemukan di bulan Paskah gitu, atau di hari Paskah itu. Jadi itu lebih tua untuk Gunung Padang itu secara karbon dan getaran energi yang saya rasakan.
Nah, getaran energi yang saya rasakan ini, saya tidak mau terlalu subjektif. Silahkan nanti diperbandingkan oleh pengalaman yang lain dan tingkat penelitian yang sampai ke titik itu. Tapi bagi saya sangat tua. Paling deteksinya bisa kita rasakan getarannya itu 40.000 tahun yang lalu. Ya kalau dikomparasi dengan naskah Adam Hawa, ya jauh lah. Bahkan bisa jutaan. Ketika bumi ini usianya 13,5 ya miliar tahun. Makanya saya sebut Jawa itu adalah siklus energi yang sudah berada sebelum penciptaan itu terjadi. Itulah makanya kita disebut keturunan Jawata, keturunan bangsa Antaladwipa, yang mungkin siklus Atlantis. Dan real bukti-buktinya sudah mulai muncul gitu aja. Jadi peradaban di Asia Pasifik ini sudah sangat jauh lebih kuno daripada transnasional yang kesini. Tapi saya tidak mau terlalu ego bahwa itu lebih baik ya. Jadi juga akhirnya banyak sekte-sekte yang terlalu pecinta leluhur ini berbahaya juga gitu. Karena dia fanatik. Leluhur kita tuh memiliki kemampuan namanya legowo ngelenggono gitu. Selama itu masih bisa kita tampung dan selaras dengan apa yang kita temukan dalam perspektif kesadaran dan pencapaian keluhuran, tidak melanggar toleransi, gotong royong dan keharmonisan, kita terima itu. Yang kita mulai transendensikan atau kita lenyapkan itu, kikis itu adalah ya kesinisan itu, kebencian itu, dan ego itu. Nah kalau jadi penganut leluhur, misalnya saya pakai sarung pakai ini, saya disebut orang yang paling Jawa sentris, ya saya tidak mau. Kebetulan ini relevan dan masih berfungsi, saya pakai. Kayak kiai katanya. Budaya itu kan berkembang seiring kesadaran dan kecerdasan manusia yang berevolusi ya, bertransformasi juga. Jadi jangan sampai saklek hanya mengikuti atribut yang paling bagus. Enggak, ini relevannya apa, masih efisien apa tidak, migunanya apa enggak di daerah saya ini. Kalau masih migunanya ya dipakai, kalau tidak ditinggalkan, jangan konyol itu yang paling bagus. Situasinya berubah. Kalau sarung masih efisien, karena ini juga wujud doa ya, ini yantra. Ini salah satu yantra, salah satu mandala kecil yang dibikin di sini, karena wujud doa itu bisa digambar, karena ini juga menampung sirkulasi energi atau menjadi medan energi untuk mengalir dengan gambar-gambar seperti itu, termasuk udeng. Itu berarti masih relevan. Bukan berarti paling ngetren, paling bagus. Oh ini jadul, ini enggak. Yang saya lihat adalah guna. Manusia itu harus melihat manfaat. Jangan baik dan buruk, manfaat enggak. Guna enggak, migunani enggak, efisien, relevan, dipakai enggak untuk hari ini. Kalau masih oke, pakai budaya itu. Kalau tidak, tinggalkan. Kita tidak boleh fanatis juga terhadap itu. Gitu Mas. Kan banyak Mas pertengahan karena beda Tuhan. Ada yang Tuhannya laki-laki dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah alam semesta itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri gitu? Jadi ada teman-teman yang tanya begitu, apakah alam semesta itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri? Tapi kemudian ada yang bantah, ya kalau bisa alam semesta itu yang menciptakan ya Tuhan. Itu gimana Mas, dalam perspektifnya Mas Budi? Saya bilang bahwa manusia itu selalu memaksa rencana Tuhan. Padahal bisa memungkinkan Tuhan tidak pernah merencanakan apapun, dan Tuhan benar-benar tidak pernah menghendaki apapun di jagat raya ini. Dan ini tidak pernah merencanakan dan menghendaki apapun di dunia ini. Terus fungsinya Tuhan itu kan probabilitas. Terus fungsinya Tuhan buat apa? Tuhan itu hanya salah satu untuk membuat manusia itu selalu melihat ke atas. Berarti Tuhan ciptaan manusia sendiri? Memungkinkan, karena dengan melihat ke atas itu maunya apa? Itu ada personifikasi atau sebuah gagasan yang harus kita lihat. Ke atas itu adalah kebebasan, karena langit itu tanpa batas dan skop di depan dan di keliling kita itu terbatas. Maka kita akan terdindingi oleh apa yang kita lihat dan berjarak. Tapi kalau malam hari Anda melihat langit, Anda menjadi bebas. Nah, asumsi itu sekarang dipakai bahwa Tuhan itu berada di atas. Tapi kelama-kelamaan juga melelahkan juga. Karena di jagat raya itu sesuatu adalah tidak dalam penglihatan, tapi di dalam pengalaman atau rasa. Nah, maka ketika Anda sudah melihat ke atas dan menemukan kebebasan, Anda tidak melekat kepada sarana prasarana atau pepai serupan di sekeliling Anda. Sekarang Anda mulai terpejam. Jangan menggunakan mata lagi, tapi menggunakan rasa. Dan semenjak Anda bisa menggunakan rasa, Tuhan itu ada tidak ada tidak terlalu penting bagi orang yang terlalu atau selalu menggunakan rasanya itu. Tapi ketika belum di situ, kata ada dan tiada,
Tuhan ada dan tiada, Tuhan itu seperti apa, itu masih sangat penting bagi orang yang masih memakai keterbatasan di dalam dirinya sendiri. Kesadarannya segitu, ya dia masih butuh Tuhan yang dibatasi oleh kesadarannya dia itu. Jadi Tuhan itu pengkompensasi atas harapan hidup, tapi manusia hanya meletakkan diri kepada harapan, tidak proses kehidupan itu sendiri. Jadi urip itu kudu urip itu artinya ya urip, kamu kenali dulu uripmu. Lah kalau kamu tidak mengamati proses urip, ya tidak akan urup gitu. Jadi kalau kamu nggak alive, kamu nggak akan mengalami life. Kalau alive, tidak akan mengalami life ya. Nah saiki Tuhan itu ada dan tidak, ya mbuh tan kena kiniro kinoyo ngopo. Itu selalu dipakai oleh kita. Jangan sekali membatasi Tuhan. Termasuk kata tan kena itu juga menjadi pembatas. Maka setidaknya jangan sering-sering dibahas soal ketuhanan itu. Bisa ngeri mas. Hanya gara-gara soal ketuhanan orang itu bisa membacok. Karena itu orang yang sedang kalap, orang yang sedang mengalami histeria mental tertentu. Dari kata Tuhan bisa menjadi hantu menjadi Tuhan, dan terus sebaliknya akan menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Maka saya rasa dimanapun Anda berada, membahas Tuhan itu tidak ada habisnya dan membahayakan untuk populasi persatuan umat manusia di Jagat Raya ini. Mas Tunggul, seperti apa rasanya proses bertemu diri yang sejati itu? Dan setelah kita mengenal diri yang sejati dan Tuhan yang sejati, masihkah perlu kita sholat? Jadi saya juga tidak pernah ngomong ini diri sejati, ini guru sejati, karena semenjak saya meletakkan tujuan saya berhenti. Termasuk di dalam segala semacam proses spiritual, proses kehidupan. Ketika Anda meletakkan tujuan, saya tanya, ketika tujuan itu sudah tersampai, Anda sudah berada di sana, apa yang terjadi setelahnya? Kebosanan. Ketika kebosanan terjadi, berbahaya bagi kehidupan kita. Karena kita akan berada di zona nyaman tertentu yang sebenarnya itu menumpulkan diri kita. Padahal siklus ini terus berputar, berjalan, bertumbuh dan berkembang. Maka saya tidak pernah meletakkan tujuan macam-macam di dalam hidup saya, termasuk tujuan ketemu guru sejati dan lain sebagainya. Karena nanti saya tidak akan sibuk untuk mengalami dan mengamati proses kehidupan saya. Spiritual adalah mengalami proses kehidupan itu, jikapun Anda menamai tujuannya. Nah, banyak orang yang menyatakan pengen seakan-akan itu kayak apa? Itu kan ketika dia tanya kayak apa kalau sudah ketemu guru sejati, kayak apa kalau sudah mengalami pencerahan, itu kan masih ada asumsi keyakinan bahwa ada cerita surga di dalam gagasan bawah sadar dia itu. Jadi seakan-akan tuh kayak gitu, kayak yang diceritakan itu. Jadi lupa mengalami dirinya sendiri, hanya gara-gara mendengarkan asumsi itu. Maka jika pun ada tujuannya berspiritual, itu hanya mentransformasi pengalaman pertumbuh kembangan Anda di dalam jagat raya ini. Dan Anda tahu tentang sistem dan siklus yang bekerja. Maka kan eksplorasi sebelum mati, setidaknya Anda mengeksplorasi. Kalau dari apapun Anda mau menjajak yang namanya jagat raya dan ketuhanan atau apa, itu tidak ada habisnya. Anda tidak akan pernah bisa membatasi itu. Tapi setidaknya eksplorasi tentang kedirian Anda sedikit saja sudah luar biasa, yang setidaknya menunjang pengalaman Anda itu bisa mengalami kepenuhan hidup. Mungkin Anda menerjemahkan sebagai rasa syukur, rasa bahagia, letting go, kepasrahan. Itu poin pentingnya. Daripada terus meletakkan tujuan-tujuan yang tidak ada dampaknya kepada kita. Dampaknya hanya kecil, yang membuat kita terbatas pada akhirnya. Hanya gara-gara kita memaksa ketemu diri sejati dan guru sejati, kita tidak mengalami diri kita. Tapi kita ingin mengejar ilusi kita yang disebut guru sejati dan diri sejati, karena kita mendengar gagasan dari orang lain yang terus memberikan doktrin kepada kita. Dan ketika ada kata-kata saya bersifat doktrin, jangan percaya dulu sebelum Anda mengalami. Ketika Anda belum melintasi sesuatu di dalam diri Anda, pengalamannya belum terlintas, jangan banyak-banyak membicarakan soal itu. Kalau sesuatu belum mengalami sendiri, ya gampang percaya gitu maksudnya. Yes. Guru spiritual berbicara soal guru sejati, diri sejati, rasa sejati. Konsep. Konsep. Jadi saya juga
juga Mas Tunjung ini begini begitu stop, terlibat kepada diri jenengan. Mana kung yang rutin? Anda bilang bagaimana mengikhlaskan ini bagi sama kan itu sama Pak Gobin ya. Lah Anda sendiri tidak merasakan napas Anda sendiri tidak mau puasa, Anda tidak mau menatap matahari pagi, Anda tidak mau sejenak saja untuk mengamati siklus dan sistem Anda sendiri. Gerusa-gerusu, bagaimana Anda mau ngomong ikhlas, pencerahan? Ya Anda hanya mengumpulkan semacam informasi jari ini seperti yang saya katakan ini. Sama Pak Govin itu menariknya, kalau misalnya kita sering dinasihati sama orang yang sabar ya, yang bijaksana ya, yang jujur ya, itu abstrak katanya. Ini pengen ke tekniknya. Nah, ini menariknya mau ketemu Mas Tunjung ya. Salah satu teknik yang disampaikan oleh beliau adalah ketika kita mengambil nafas itu memang harus benar-benar dinikmati, dipelankan, diperdalam, diringankan begitu ya. Terus keluarnya lebih panjang, lebih lama. Nah itu menurut Mas Tunjung dialami natural seperti itu, ataukah kemudian kalau perlu ditahan dulu? Atau bagaimana Mas? Atau kita komentari dulu ya soal pentingnya cara nafas lewat hidung. Mas Tunjung kan juga pernah kupas soal itu, bahayanya nafas pakai mulut itu. Dan kalau kita perbandingkan ya, binatang ya antara kura-kura dengan anjing itu kan juga contoh nyata. Setiap tradisi entah yang berkaitan dengan kebijaksanaan mistik spiritual, orang ngomong tentang spiritual itu pasti tidak akan pernah melupakan tentang nafas atau pernafasan. Nafas itu natural, tapi pernapasan itu adalah kemampuan manusia untuk mengolah nafas. Hidup ini pengolahan. Ya, hidup ini adalah proses pengolahan. Kehidupan itu menyediakan semua piranti, sistem, siklus. Tapi kita lah harus mengambil atau memproses itu di dalam diri kita semaksimal mungkin. Kecerdasan, kita bilang ada orang yang cerdas Mas Tunjung, ya Pak Gobin, Pak Agung WB. Kita kan orang biasa. Dia hanya melihat kecerdasan itu hanya di informasi otak. Padahal kamu bisa ngising, ya, bisa madang, itu adalah kecerdasan. Anda tidak pernah mengamati siklus tubuh Anda, itu yang membuat Anda tidak clarity atau jelas menjadi cerdas. Maka di sini kembali kepada napas. Ketika Anda bisa menghayati napas, menghayati itu artinya apa? Menghayati itu memberikan titik pemusatan tertentu, melibatkan seluruh piranti tubuh. Maka disebut menghayati, merasa. Kita itu adalah penghayat kalau di Jawa itu mengenalnya. Jadi menghayati. Nah, sesuatu dihayati itu kalau sesuatunya diperlambat. Napas perlambat, di situ akan terjadi penghayatan. Ditahan, terjadi penghayatan. Tapi hidup kita itu terlalu turbulensi, Mas. Terlalu gerusa-gerusu, terlalu chaotic, akhirnya frustasi. Anda tidak akan pernah melihat. Saya bilang bahwa kestabilan itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertransformasi. Kalau berevolusi, alam itu menyediakan evolusi. Binatang, tumbuhan itu hanya mengikuti evolusi. Tapi manusia itu punya free will. Di dalam siklus evolusi itu harus transformasi, berubah. Kalau hari ini kita cuma menggelinding, itu lambat jadinya. Itu evolusi. Tapi kita memiliki free will, seharusnya kita bisa transformasi, berubah, atau lompatan hidup. Nah, dengan nafas begitu, ya sudah dijelaskan ya, bahwa nafas itu mempengaruhi seluruh aktivitas organ, sistem, ya, perilaku, semua berpengaruh dari itu. Jenengan tidak akan pernah bisa mengubah seseorang itu ketika Anda hanya memberikan informasi secara eksternal, atas nama moral, religi bahkan, nasihat, motivasi, keyakinan, itu hanya pelipur lara. Jadi orang hanya domblong, seperti melihat ke atas, mendengarkan, benar ini kata Mas Tunjung, ini benar kata Pak Gobin, tapi tidak pernah melakukan itu. Itu hanya marem di saat Anda mendengarkan apa yang diwejangkan, tapi setelah itu Anda jatuh lagi ke bawah. Tapi kalau dikasih tahu, ya tanah abot ku ilmu ini, siapa yang memberatkan? Ya asumsi Anda sendiri. Karena sesuatu yang berat itu adalah ketika Anda belum pernah menjalani itu, hanya memikirkan saja. Jadi ketika Anda abot ya kayak gitu, dibot-bot dewi itu dalam asumsinya sendiri. Nah inilah yang sebenarnya membuat kemanusiaan kita hari ini itu turun level. Ya kalau begitu kenapa nggak jadi binatang aja itu? Dan saya melihat bahwa setelah ini akan banyak binatang jadi manusia dan manusia menjadi binatang. Itu bisa diprediksi dan dititani kalau Anda mau terlatih melihat itu. Ya karena kita lihat apa yang dilakukan oleh manusia untuk hari ini di era modern ini. Itu aja.
ketika dia masih mengalami tingkat frustasi, ya, dari Mas hari ini secara teknologi kita mencapai kepada pencapaian penciptaan secara mutakhir ya, teknologi yang kita lihat ini. Oke, kita bisa melihat ini. Yang itu membuat kita menjadi mudah dan nyaman dengan properti itu. Tapi hari ini, generasi kita hari ini masih menjadi generasi yang paling menderita dan frustasi, Mas. Penderitaan dan frustasi itu berkaitan dengan insting bertahan hidup, survival. Dan itu miliknya binatang. Tapi bedanya dengan leluhur zaman dulu, leluhur mungkin secara tidak langsung teknologi hari ini tidak mudah, tidak terproperti, maka dia menjadi apa? Dia menjadi stabil, mengalami kedalaman cinta, mengalami keseimbangan secara energi, dia menjadi kebahagiaan yang dialami karena mereka selalu memproses kehidupannya. Kalau ini kita tidak memproses, kita hanya menggunakan satu kemampuan kita untuk menciptakan properti. Kita ingin dipermudah kehidupan kita dalam intensitas tertentu. Ini hanya berkaitan tentang untuk mengatasi atau melipur lara masalah-masalah yang kita ciptakan. Tapi kita tidak pernah bahagia. Tapi ketika bahagia itu berkunjung di dalam tubuh kita dan kita memproses undangan kebahagiaan itu hadir, menjadi manusia itu bahkan tidak menjadi masalah. Hari ini masalah itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Hari ini masalah diciptakan oleh diri kita dan kita mengkompensasi untuk mempermudah masalah kita. Jadi kita tuh tidak pernah mensolusikan masalah dalam diri kita, tapi mengkompensasi untuk mempermudah masalah yang kita ciptakan. Karena kita kenal menjadi manusia itu selalu banyak masalah, kita yang menciptakan dan kita menghadirkan itu. Tapi kalau bahagia sudah ada, menjadi manusia itu bahkan tidak ada masalahnya, tidak menjadi masalah atas keberadaan kita sendiri. Maka penuh syukur, butuh obah, sakmadyo, apa yang sudah dijalani ini cuma dihayati saja. Kerja barbar gitu. Membangun karya setelah selesai. Tapi kita ini menggunakan seluruh teknologi di sekeliling kita untuk mempermudah hidup kita, untuk membuat zona kita menjadi nyaman. Dan apa yang terjadi? Ya kita hanya mengikuti sebagian proses yang menekan kita atas hasil ciptaan kita yang di luar. Padahal sesuatunya ada di dalam semuanya. Maka saya bilang hari ini mari bergerak. Kembali kepada kebijaksanaan kuno itu bukan berarti kita menggunakan atribut yang konvensional. Atribut ya seperti ini, bukan. Tapi gunakan cara orang-orang kuno untuk memproses segala pemberian atau anugerah di kita. Saya kembali ke nafas. Nafas itu harus dihemat atau harus dipacu sebenarnya? Harus dihemat kan nggak perlu olahraga sih. Gini, ini kalau mengarah kepada ini ya berkaitan dengan sains. Sains modern menjelaskan bahwa kemampuan kita mempertahankan oksigen itu berkaitan dengan kemampuan optimalisasi fungsi organ. Mempertahankan oksigen tanpa adanya pemrosesan dan pengolahan, otot kita tuh menjadi kendor dan lemah. Nah, tingkat hisapan kita menjadi lemah. Hari ini kita bergerak dari apa? Masyarakat pemburu menuju masyarakat modern. Masyarakat pemburu itu tingkat meseter dan ruang kerongganya itu luas, Mas. Lidahnya juga luas. Diafragmanya juga bagus, otot-otot di lehernya juga oke. Nah, itu karena dia bergerak, move. Itu olahraga, itu kanuragan di zaman dulu. Nah, hari ini kita mungkin mengalami fase yang salah. Olahraga kita itu lifestyle, angkat beban. Tapi Anda mengkacaukan, Anda menghisap napas dari hidung, mengeluarkan dari mulut. Itu berbahaya juga. Jadi olahraga kita itu hanya mengarah kepada otot tertentu, tapi tidak subtil otot. Di mana jaringan saraf yang kita sebut nadi wisesa atau miofibril itu seharusnya bisa menghimpun oksigen untuk memproses seluruh saripati makanan yang kita serap. Namanya adalah proses metabolisme atau ATP. Pemecahan ATP ada di sana. Ya, biar aku mau olahraga jadi yo ngerti didik ya. Karena dulu di biokimia saya diajarin itu gitu. Tapi saya melihat ya, ketika saya compare dengan penemuan konvensional dari mistik leluhur, oh ternyata samadhi menekung pernapasan itu berkaitan dengan daya konsumsi oksigen. Disebut kesah. Nah, ketika pernapasan itu dilakukan, manusia itu memberdayakan kekuatan-kekuatan otot tertentu untuk menyimpan dan mempertahankan oksigen agar berdampak atau memberikan impact kepada pemrosesan sari makanan dan seluruh fungsi di dalam sistem kita. Maka kita menjadi energik, bergairah. Nah, ketika ada teknik-teknik tertentu seperti
banyak ya teknis pernapasan cepat dan lain sebagainya, Buteyko dan lain sebagainya. Itu hanya mencapai titik tertentu saja. Yang penting jangan pernah melepaskan sesuatu yang bukan lewat jalurnya, yaitu mulut. Nafas itu diparingi bernapas itu hidung dan pori-pori kita itu untuk bernapas. Jadi kalau dulu ada orang topo pendem itu bisa bertahan hidup karena pori-porinya bernapas. Asalkan rongga-rongganya di rongga-rongga tanahnya itu dikonturkan, maka tanahnya yang dipilih adalah tanah-tanah yang mawur atau tanah pasir minimal gitu. Itu dipendem dengan teknik tertentu dan diawasi gurunya, itu masih mampu bertahan hidup sampai beberapa hari. Tapi yang jadi masalah di sini, bagaimana banyak orang saya jumpai dia memahami tentang bagaimana dia bisa menghayati nafas, keluar masukin nafas gitu. Tapi kok dia nggak bisa ini ya, ngalahin egonya ya, egonya masih tinggi, merasa paling benar sendiri. Itu problemnya di mana? Padahal teknik itu dia sudah pakai, bahkan dia ajarkan kembali. Dia tidak melakukan nafas, dia hanya mengejar apa yang dikasihkan gurunya, bahwa kalau bernapas itu kamu bisa mencapai pencerahan. Coba kalau hari ini kita setiap hari melibatkan nafas yang terkelola dengan tepat dan pernapasan. Kalau Anda hanya menikmati, saya sudah bilang, kalau Anda hanya menikmati napas, mengamati napas, Anda belum merasakan napas, Anda hanya mengamati saja keluar masuknya napas. Tapi oksigen yang Anda hisap kurang. Maka saya ngomong ada namanya pernapasan atau perlambat nafas. Karena ketika Anda bisa menahan napas, otot-otot di dalam tubuh Anda ini terbentuk sistemnya dari dalam, dan energi itu bekerja. Kalau Anda pernapasan masih gobios dan panas energi Anda itu, disitulah otot terpolarisasi, disebut vasodilatasi. Nah, vasodilatasi itu lawannya adalah vasokontriksi. Ketika otot kita ngerapat begini, sirkulasi darah kita itu nggak stabil, sirkulasi energi tidak stabil. Akhirnya kita pakai pakaian yang ketat-ketat juga, sirkulasinya semakin tidak stabil. Banyak hari ini kita memakai pakaian gaya barat, tapi kita semakin frustasi dan menderita karena energi kita tidak stabil, pakai celana jeans. Makanya saya bilang, saya memakai pakaian yang seperti ini itu karena berkaitan dengan relevansi fungsi terhadap tubuh saya. Pakaian-pakaian syari, orang naik haji, itu berkaitan dengan itu. Nah, kebaya zaman dulu tuh nggak kebaya yang mencetot begini bagi saya. Jadi kebaya dulu itu ya ada kemben yang longgar di dalam dan pakainya untuk nutup di luar. Itu gaya-gaya kita. Itu berkaitan dengan fenomena sirkulasi energi, termasuk oksigen di dalam tubuh kita itu tadi. Nah, kalau kita hanya mengamati napas, belum mengerti lah, orang gemuk suruh mengamati napas saja yang nggak akan sampai kepada titik yang mendalam, karena dia masih kendor. Akhirnya asumsi dia hanya pokoknya aku formalitas meditasi, formalitas juga nggak sampai substansi. Makanya saya bilang lambatkan napas dalam arti manekung, pernafasan itu untuk mengubah atau membuat segala tubuh kita itu bergerak. Dalam arti diceritakan bahwa dalam kisah Jawa kuno itu ada akulturasi dari Hindu namanya kisah Samudra Mantana, pengadukan samudra untuk mencari tirta amerta. Nah, ini kita harus mengaduk dengan pernapasan tubuh kita untuk memunculkan sumber-sumber penangkap kesadaran, karena energi kita bisa optimal, sistem organ kita optimal. Maka di ajaran yoga itu ada hatha yoga, astanga yoga, dari yama, niyama sampai ke samadhi. Itu ada proses pernapasan namanya pranayama. Anda tidak akan mencapai samadhi kalau belum pranayama, karena belum ada yang digodok, belum ada yang diubah atau diolah. Jadi seluruh jaringan-jaringan otot Anda itu, jaringan subtil itu masih belum kuat untuk mempertahankan oksigen atau kesah. Nah, inilah yang membuat kita menjadi galau, frustasi, dan akhirnya kita menebang pohon habis-habisan juga. Padahal apa yang kita lepaskan dibutuhkan dia, yang dia lepaskan kita butuhkan. Kita memotong juga itu, ini namanya karma kolektif. Tapi pokoknya meditasi aja. Itu sama saja orang suruh wirid gitu loh, Mas. Jadi wiridnya tidak dihayati secara bibir getarannya, tapi pokoknya formalitas. Nah, meditasi hari ini formalitas. Saya tidak ingin lagi meditasi itu menjadi formalitas. Harus naik level. Dari tingkatan yang pertama harus naik level. Tubuh kita itu gak digitukan atau terlalu dinyamankan atau dimanjakan. Kepungan dari pikiran kita itu semakin tidak terkendalikan. Dan saya, misal kamu ngerti orang belum pernah mengalami meditasi, hidupnya frustasi karena dia kerja di kota yang intensitas secara energi, administrasinya terlalu ketat, terus pokoknya meditasi pulang kerja sore-sore, terus suruh ngamatin napas, ngantuk, Mas.
Maka harus melakukan pernapasan atau setidaknya dengan gerak-gerak tertentu. Maka yoga kan pertama ada kanuragan, pencak silat itu pasti mengarah kepada pernapasan. Karena orang itu diajak untuk obah dulu. Karena dia sudah dia dari dalam itu sudah pasif. Jadi dalam kondisi dorman. Tiba-tiba suruh ikut kelas langsung yang ikut kelas yang biasa begitu ngantuk. Maka apalagi pilih tempat senyamannya, semakin nyaman tidur, tidak akan ada dampak sama sekali. Maka bagi orang awal itu saya rasakan pernapasan itu memang 30 sampai 1 jam. Panas dulu awak itu. Otot sutra biar terbentuk dulu. Ketika otot sutra terbentuk, seluruh nadi kita itu stabil. Ketika kuat, dari situ lintasan energi. Yang itu selubungnya itu juga dibantu oleh konsumsi oksigen yang penuh. Gitu. Nah saat ini ya, meditasinya cuma begitu, amati nafas gitu. Ya mungkin itu pengaruh dari agama baru juga sih, karena akhirnya mempermudah juga. Nah, ketika sudah itu terjadi, kita nggak melihat ada karma juga dalam diri kita, karma kolektif. Karena kita makannya senangnya yang lunak-lunak. Otot kita ini pun sudah kendor mas, pipi, meseter. Akhirnya jenengan sinus enggak? Kebanyakan orang sinus enggak? Atau grek gitu. Kayak mau kayak mau ngeluarin umbel. Itu karena ada pengaruh di tingkat ini. Maka ketika pernapasan ini tekan semua. Itu menekan.